Jadi teman-teman toksik itu adalah kayak sahabat-sahabat yang kayaknya membangkitkan kayak naluri jahat kita ya. Bisa jadi. Nah, kita semua pasti punya teman-teman kayak gitu yang tiba-tiba kalau ada dia itu kita jadi lebih agresif, lebih suka gosip, lebih pasti ada teman-teman kayak gitu yang lebih dominan dan lebih mau mengontrol semuanya. Salah satu karakteristik orang-orang yang toksik, in a way mereka bisa jadi orang helpful. Mereka suka bantu lo dalam segala keperluan lo. Mereka mungkin bisa nasihatin lo dan tegur lo ketika lo salah. Tapi pada saat bersamaan mereka itu berada di balik semua bencana dan juga tragedi yang terjadi pada diri. Mereka bermain di balik layar supaya lu menderita. Halo sahabat-sahabat Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Nah, kali ini kita akan menjemput narasumber kita. Untuk itu kita akan bersama-sama berbincang-bincang mengenal akan tokoh baru yang akan kita bahas pada episode kali ini. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Sahabat Facebook, kembali lagi login di Facebook dengan narasumber kita yaitu Pendeta Yohanes Sinaga. Halo Pendeta. Hai Gil. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai satu tokoh ya Pendeta. Untuk itu kita akan kasih clue lagi seperti biasa. Seperti biasa. Mungkin dari Pendeta dulu, baru aku, baru Pendeta, baru aku. Kalau clue pertama itu dia adalah anak Zeruya. Oke. Ya, nah jadi nama bapaknya itu Zeruya. Dan dia 3 bersaudara ya Pendeta. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang salah satu saudaranya bisa lari cepet banget. Iya. Dan semuanya ini adalah pejuang yang hebat tiga-tiganya. Jadi mereka itu kayak terlahir sebagai memang bakatnya itu jadi tentara lah. Tiga-tiganya. Betul. Dan tapi sedihnya salah satu dari mereka dibunuh ya. Iya. Yang paling salah satu kecil, meninggal, ya? paling kecil meninggal. Oke, dan selain itu seperti yang Pendeta bilang, mereka tokoh ini adalah panglima perang. Panglima perang. Betul. Terhebat lah sampai sekarang malah kayaknya di zaman di Alkitab dia termasuk salah seorang yang nggak pernah kalah. Wow, keren banget. Dan dia waktu lalu ada di zaman Daud ya? Yap, hidup di zamannya Daud. Oke, kira-kira teman-teman bisa kayak udah search ya di Alkitab masing-masing siapa anak dari ayah Zeruya. Bisa teman-teman lihat, dan karena kita akan bahas lebih dalam mengenai tokoh ini. Untuk itu bagi teman-teman yang mau lebih tahu lagi akan acara atau program Facebook, bisa langsung saja melihat sosial media kita di Facebook, Instagram, YouTube, website, ataupun aplikasi Pendeta. Yep. Jadi sekarang kita udah punya aplikasi di mana di dalam aplikasi itu sudah ada tayangan 24 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman bosan atau gabut nggak tahu mau ngapain, penat dalam pekerjaan, bisa langsung saja buka aplikasi untuk mendengarkan banyak materi-materi yang kita akan ditayangkan. Oke, untuk itu Pendeta kita akan cut dulu di sini. Kita lanjut di dalam sesi yang berikutnya. Halo sahabat-sahabat Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Nah, kita akan langsung saja kasih tahu namanya ya Pendeta. Ya, namanya tidak lain adalah Yoab. Oke, betul. Ya. Yoab. Dan Yoab itu artinya apa? Gil, masih ingat nggak? Tuhan adalah ayah. Tuhan adalah ayah. Jadi Yoab.
Joja itu adalah Tuhan, berasal dari kata Yahweh, tapi Av-nya itu adalah Bapa. Joab, Tuhan adalah ayahku. Keren banget. Oke, Pendeta, silakan. Tadi kayaknya kita habis berbincang-bincang mengenai satu idiom ya, yang terkenal. Dan idiomnya itu adalah keep your friends close and your enemies closer. Bahasa Indonesianya? Nggak pernah translate sih, Pendeta. Bahasa Indonesianya kalau Pendeta nggak salah ya. Tetaplah dekat ke teman-temanmu, maka musuhmu juga akan menjadi lebih dekat. Oke. Itu agak-agak gimana gitu ya? Setuju nggak sih sama kutipan itu? Ya, menurut aku nggak juga sih, tapi mungkin Pendeta bisa bantu kasih artinya dulu. Jadi kita akan berbicara bagaimana teman itu, ya teman itu adalah berkat kan, Gil. Kayaknya lo pasti punya teman yang jadi berkat banget sama diri lo. Tapi pada saat bersamaan bagaimana teman itu bisa menjadi kompas dan juga tolak ukur kehidupan kita. Dan kalau kita mau jujur bahwa nggak semua teman itu baik, iya kan? Ada beberapa teman yang pelit, ada beberapa teman yang gabut, ada juga beberapa teman yang benar-benar pure toxic. Iya kan? Pernah nggak sih kamu punya teman yang toxic? Pernah, tapi kayaknya ya udah tetap teman boleh aja. share kayak cerita toksiknya dalam hal apa? Gak usah sebut nama. Iya pasti enggak. Paling dalam karakter aja biasanya beda sama aku, jadinya kayak bisa terbawa dengan apa yang bisa dilakukan yang nggak baik. Gitu-gitu. Yang nggak baik. Wow, sounds fishy, I guess. enggak. Tapi ya maksudnya biasanya kayak gitu kan. Dalam perbedaan dia kadang bisa membawa aku untuk melakukan hal yang tidak baik. Biasanya kayak gitu sih. Iya. Jadi teman-teman toksik itu adalah kayak sahabat-sahabat yang kayaknya membangkitkan kayak naluri jahat kita ya. Bisa jadi. Nah, kita semua pasti punya teman-teman kayak gitu yang tiba-tiba kalau ada dia itu kita jadi lebih agresif, lebih suka gosip, lebih pasti teman-teman kayak gitu yang lebih dominan dan lebih mau mengontrol semuanya. Dan Alkitab uniknya adalah berbicara juga mengenai toxic friends. And what shall we do about them? Dan apa yang harus kita buat terhadap mereka? Apakah kita harus putus hubungan? Apakah kita harus kayak skip aja atau kita harus tetap coexist, tapi gimana caranya? Sehat nggak sih kalau menurut kamu itu punya teman yang toksik? Menurut aku enggak sih. Tapi kan kita tetap nggak boleh menjauhi. Kayak Pendeta bilang. Tapi kan kadang-kadang kita ya gimana ya? Kalau nggak ada mereka nggak seru kan? Kadang betul. Nah disinilah peran Yoab itu akan kita bahas. Oke. Coba kita bicara dulu mengenai background Yoab. Tadi kita masih kan tadi salah satu clue-nya adalah dia berasal dari keluarga militer, ya kan? Kayak Yoab itu adalah seorang panglima perang. Dia bahkan sejak waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia itu udah ada. Jadi sejak padang belantara itu Yoab itu sudah menyertai Daud bahkan dalam masa-masa kesulitan. That's very interesting, right? Jadi Yoab itu nggak mengikuti Daud setelah Daud sukses, enggak. Tapi sebelum. Sejak dia bukan siapa-siapa. Jadi kalau kamu lihat nih dari karakteristik pertama Yoab itu dia adalah seorang yang sangat loyal. Dan kemudian dia itu tidak pernah berambisi untuk merebut tahta kerajaannya Daud. Biarpun dia adalah orang kedua terbesar di dalam kerajaan Israel. Dan uniknya adalah tadi kayak Pak Pendeta bilang di dalam hints-nya tadi, bahwa dia nggak pernah terkalahkan. Dia selalu cerdik. Dan dia orang-orang yang kayak lu bilang serba bisa lah. Pernah punya nggak teman kayak gitu? Iya. Yang apapun dia pasti serba bisa. Hanya belajar bentar aja pasti serba bisa. Jadi satu kata Inggris yang pas untuk ini adalah resourceful. Ya contohnya waktu Daud mau merebut kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu awalnya kan bukan punya Israel kan, tapi kemudian direbut oleh Daud. Dan kota Yerusalem kalau kita berbicara mengenai posisi strategisnya itu luar biasa sulit untuk direbut. Kenapa? Karena terletak di pegunungan. Jadi bukan saja temboknya yang temboknya kuat, tapi itu untuk naik itu sulit dia. Jadi kemudian Daud berkata bahwa barang siapa yang bisa merebut kota ini, aku akan membuat dia menjadi panglima perangku. Ya. Dan Yoab masuk melalui saluran air. Isn't that amazing? He thinks out of the box. Betul. Iya kan? Dan dia tahu apa yang harus dilakukan di saat yang tepat. Dan kemudian pada waktu lagi di dalam cerita yang lain, pada waktu itu di dalam 2 Samuel 10 ayat 11 sampai 12. Pada waktu itu Daud dan pasukannya dikepung oleh tentara Aram. 2 Samuel 10 ayat 11 sampai 12. Jadi
kemudian apa yang dibuat oleh Daud, dia bagi dua pasukannya, mereka dikepungkan dari kedua arah. Jadi Daud menghadap pasukan yang satu, Yoab menghadap pasukan yang satu. Dibagi dua. Jadi katanya kalau kamu kalah, panggil aku, tapi kalau aku kalah, panggil kamu. Iya. Untuk saling membantu. Dan kita lihat di sini bahwa Yoab itu mempunyai kemampuan militer yang independen. Dia nggak perlu bantuan Daud untuk menang. Justru dengan kekuatannya dia itu bisa mencapai kemenangan. Jadi bukan saja dia orang yang cerdik, bukan saja dia orang resourceful, tapi dia punya independent thinking. Ya. Nggak perlu disuruh-suruh. Jadi dia punya kayak inisiatif yang sangat-sangat tinggi. Kemudian ketika 2 Samuel 12 ayat 27 sampai 28, Gail bisa baca. 2 Samuel 12 ayat 27 dan 28. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Ini perkataan Yoab loh kepada Daud. Apa yang lo dapat dari kalimat ini? Pada waktu itu mereka sedang menggempur kota Raba, kota orang Amon. Dan Yoab berkata, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku yang menjadi juga nama kota itu. Gimana? Rendah hati. Ya, dia rendah hati. Dia nggak mau ambil kredit untuk dirinya doang. Dia tahu bahwa gue ini panglima. Jadi semua kemuliaan, semua kemenangan terutama yang besar-besar ini, itu harus ke Daud. Jadi dia ini adalah seorang panglima yang tahu siapa dirinya, dan dia juga tahu supaya dia itu nggak menjadi tokoh karakter di dalam cerita orang lain. Itu luar biasa nggak sih kalau lihat sejenak? Iya. Senang nggak sih kalau lu punya teman kayak Yoab ini yang nggak rebut cowok lo, yang bisa berpikir independen, yang nggak perlu lo suruh-suruh. Senang nggak lo kalau kira-kira punya senang pasti. Senang banget ya. Nah, tapi terlepas dari sisi positifnya, Yoab juga mempunyai beberapa kelemahan yang signifikan. Ya. Dan yang terutama itu adalah ketika adiknya, tadi kita cerita di hints, di teka-teki clue-nya itu, ketika adiknya dibunuh. Asahel. Coba dibaca ayat 2 Samuel 2 ayat 19 sampai 23, agak panjang memang ini. 2 Samuel 2 ayat 19 sampai 23. 2 Samuel 2 ayat 19. Asahel mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asahel?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asahel tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asahel, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu?" Ayat terakhir, tetapi Asahel menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asahel dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya. Dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asahel rebah dan mati itu berhenti di sana. Jadi ayat ini terjadi ketika ada perang saudara antara Israel dan juga keluarga Daud, terutama suku Yehuda. Pada waktu itu kalau kita ingat bahwa hampir semua suku-suku Israel itu nggak mau untuk mendukung Daud. Jadi hanya suku Yehuda sajalah yang ingin supaya Daud jadi raja. Pecah perang saudara. Dan Abner di sini adalah panglima perang dari Saul dulu, dan dia adalah pemimpin dari kerajaan Israel. Yaitu rajanya pada waktu itu adalah Mephibosheth. Dalam peperangan itu sepertinya Asahel ini nggak mau melepaskan Yoab, dia pengen untuk bunuh Yoab. Dikejar-kejar. Perhatikan deh, dalam ayat itu dikatakan bahwa itu Yoab, Abner itu udah kayak berkata ya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang. Dia secara nggak langsung dia bilang, jangan ikutin aku, jangan coba membunuh aku karena lu nggak sanggup. Tapi kemudian dia bahkan kayak memohon kepada Asahel kan di ayat 22, berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh?
bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu? Perhatikan di sini. Jadi kalau kita mau jujur, kata-kata ini mungkin gak diucapkan sama kata-kata oleh orang yang gak dikenal. Enggak, artinya apa? Ya Abner, panglima Israel itu kenal siapa Yoab. Dia tahu siapa Asahel. Dan dia bahkan berkata, kalau aku membunuh engkau, aku gak bisa memandang wajah abang. Oke, 23 berkata, tetapi Asahel menolak berhenti. Nah pertanyaan adalah, kenapa Asahel gak mau berhenti? Ya, well, simple, dia mau recognition. Bayangin loh kalau dia membunuh Abner, itu bakal jadi satu hal yang kayak kebanggaan lah bagi Asahel. Dia membunuh panglima perang, dan ambisi inilah membutuhkan mata Asahel. Dan akhirnya apa? Ya, dikatakan bahwa Abner menusuk ke belakang Asahel dengan tombaknya. Oke. Tragis. Itu tragis banget. Dia udah kasih warning berapa kali? Ada 2 kali itu ya. Iya, 2 kali. Iya, ada 2 kali itu dia kasih warning. Tapi Asahel itu nggak mau untuk berhenti. He wants to find glory. Dan yang dia dapat hanyalah kematian. So, dan inilah awalnya di mana kita melihat satu karakter Joab yang agak sedikit abu-abu. Sebenarnya dikatakan di dalam 1 Samuel bahwa ketiga anak Zeruya itu memang haus darah. Ya, semuanya. Dan mudah marah. Itu karakteristik mereka. Haus darah dan mudah marah. Dan bayangkanlah, kalau karakter ini ditambah lagi dengan kematian adik yang dicintai. Itu pasti berlipat ganda kan. Betul. Dan kemudian cerita bergulir. Pada waktu itu Abner nggak nyaman dengan Ishiboset. Jadi dia merencanakan untuk membelot kepada Daud. Oke. Nah, tetapi ketika dia bertemu dengan Daud, Joab nggak tahu. Bahkan ketika Daud mengadakan jamuan makan malam dengan Abner, Yoab nggak tahu. Dan ketika Yoab datang, barulah ia tahu. Coba baca ayatnya itu di 2 Samuel 3 ayat 24 sampai 25. 2 Samuel 3 24 dan 25. Iya. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Jadi dia senang nggak? Yoab reaksinya di sini? Enggak, dia marah. Dan kemarahan inilah yang menjadi awal dari sifat dan perilaku Joab yang sebenarnya. Wow, keren banget. Ya, kayaknya kita nanti harus lihat konsekuensinya apa ya. Betul, kayaknya kita pas banget ini berhenti di sini karena kita akan lanjut lagi di sesi yang berikutnya untuk membahas lebih dalam mengenai Yoab. Untuk itu teman-teman stay tune dengan kita di Facebook. Oke. Kembali login di Facebook What's on Your Mind dengan karakter Yoab. Kita akan lanjut ya pendeta berarti dalam 2 Samuel 3 ayat 26 dan 27. Ya. Oke. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari pergi Sira tanpa diketahui Daud. Ayat 27, ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnya lah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asahel adiknya. Oke, nah pertanyaannya untuk Giel ya. Nah, menurut kamu tindakan Yoab ini tindakan yang tepat nggak? Yang membunuh Abner? Sebenarnya terus, tidak. Motivasinya apa? Revenge. Balas dendam. Terus kalau gitu, kalau misalnya memang untuk balas dendam, kenapa menurut kamu itu nggak tepat? Bukankah memang Yoab itu membunuh adiknya ya? Yoab membunuh. Bukannya Abner membunuh adiknya? Kan harusnya mata ganti mata. Dari yang aku dengar seharusnya itu peperangan yang sehat ya sih pendeta. Oke. Peperangan yang sehat atau self defense. Ya jadi memang tindakan Asahel itu ya tindakan Abner untuk membunuh Asahel itu kita harus ingat bahwa itu adalah tindakan yang dilandaskan pada self defense. Dia tidak merencana untuk membunuh Asahel. Oke. Tapi itu harus dia lakukan. Oke. Itu harus dia lakukan supaya dia hidup. Jadi
pembunuhan Asahel harus dilihat dari kacamata itu. Nah, kalau begitu kenapa? Ya, tadi kan kayak gue bilang kan, Yoab itu memang orang yang udah buta, udah gelap mata, dia ingin balas dendam, tapi bukan itu saja. Kita harus ingat bahwa kalau Abner beneran membelot ke Daud, otomatis posisi Yoab juga sebagai panglima, bisa terancam. Jadi itu dia punya double motif sebenarnya. Dan perhatikan, dia juga membunuh Yoab. Yoab juga membunuh Abner dengan cara yang gimana ya? Dia panggil Abner, kemudian dia pura-pura ada pesan dari raja, kemudian dibunuh. Daud kaget banget. Oke, Daud kaget banget. Tapi Daud itu berhasil untuk meyakinkan orang bahwa ini bukan rencananya dia. Dan bahkan di dalam 2 Samuel 3, 38 sampai 39, gue baca ya. 2 Samuel 3, 38 sampai 39, kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel, tetapi aku ini sekarang masih lemah. Sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Gimana menurut kamu, respons kamu terhadap kata-kata Daud ini? Sebagai Yoab? Iya, kepada Yoab. Kaget sih. Kaget, kemudian apa lagi? Kenapa Daud nggak hukum Yoab? Karena Yoab berpengaruh banget dalam pemerintahannya. Dan itu biarpun Daud seorang raja, ini dia bilang loh, biarpun sekalipun aku sudah diurapi menjadi raja, tapi tetap aja pengaruhku itu nggak sebesar pengaruh anak-anak Zeruya. Wow. Dia masih nggak berdaya. Biarpun Daud lebih tua, lebih berkuasa, dan lebih berpengaruh, tapi entah kenapa Daud itu tetap nggak bisa berbuat apa-apa kepada Yoab. Dia nggak bisa kayak menegur Yoab. Menegur Yoab atas perbuatannya. Dia hanya bilang, kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Ini ambigu. Daud nggak bilang loh bahwa kiranya Tuhan membalas Yoab sesuai dengan perbuatannya. Enggak. Dia bilang membalas kepada orang yang berbuat jahat. Artinya dia nggak sepenuhnya mengutuk tindakan Yoab. Kenapa? Kita dia dibilang bahwa dia memang Daud belum punya kuasa. Nah, kalau menurut Pak Pendeta sih, Yoab itu adalah seorang pemimpin yang punya dua sisi berbeda ya. Setuju gak? Kayak satu sisi itu dia bisa kayak seperti orang yang rohani dan juga penuh rendah hati. Dan sisi inilah yang kita lihat di dalam berbagai aspek kehidupannya Yoab. Contohnya, ketika Daud menyuruh Yoab untuk mengirim Uria ke garis terdepan, itu kan satu hal yang sangat-sangat aneh kan? Yoab memberontak nggak? Enggak. Dia nurut, dia nurut sama sekali. Dan dia bahkan mengusulkan dengan secara strategis, dia dapat mengatur secara strategis supaya kematian Uria itu tidak menjadi kejanggalan. Artinya apa? Ketika waktunya diperlukan, Yoab itu siap untuk menjadi pendukung Daud yang paling setia. Itu dia siap. Gimana sejauh ini, Gil? Ada pertanyaan? Belum, Pendeta. Masih paham. Masih paham. Jadi kalau menurut kamu, apakah Yoab itu adalah orang yang baik atau orang yang jahat? Bingung juga sih. Kalau kamu misalnya di dalam pembunuhan Uria, menurut kamu seberapa besar sih keterlibatannya Yoab? Dia bisa kita bilang dia bersalah juga? Bisa. Kalau kamu di posisi Yoab, kira-kira kamu mau nggak untuk membunuh Uria? Enggak, karena setauku Uria juga merupakan salah satu panglima elit di dalam tim Yoab. Iya, Uria juga adalah seorang panglima elit. Tapi ya tetap aja itu nggak menghentikan Daud dan juga Yoab untuk membunuh Uria. Jadi dia bukan saja seorang panglima yang berani, tapi dia juga seorang politikus yang handal. Coba deh baca responsnya dia di dalam 2 Samuel 11 ayat 18 sampai 21. 2 Samuel 11 ayat 18 sampai 21.
Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidak tahukah kamu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubesa? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati ditebas? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Oke, jadi gimana menurut kamu kayak balasan dari Yoab itu ke Daud? Gimana ya? Licin gimana? Dia bilang kasih tahu bahwa beberapa tentara tewas. Kalau raja marah, kasih tahu kepada raja bahwa Uria juga mati. Jadi dia itu jaga rahasia, tapi pada saat bersamaan dia itu kayak agak-agak bocor-bocor halus gimana gitu. Jadi kita lihat bahwa Yoab itu bukan saja seorang panglima yang luar biasa gagahnya, yang nggak pernah terkalahkan, tapi dia adalah seorang politikus yang handal, cerdik, luar biasa cerdik. Dan ada saat-saat tertentu di mana Yoab itu lebih tahu kebenaran daripada Daud. Contohnya, waktu masih ingat kan Absalom pernah lari kan dari Daud setelah dia membunuh Amnon. Kemudian apa yang lo dapat dari ceritanya kemudian? Kenapa dia bisa pulang? Dia kan dalam pelarian di Gera, di negeri istrinya. Tapi apa yang membuat Absalom kembali? Apakah karena Daud rindu sama anaknya? Enggak. Kalau lo baca dalam kitab 2 Samuel dikatakan bahwa Yoab lah yang menjadi mediasi antara Daud dan Absalom. Itu luar biasa. Dan hal yang sama juga terjadi ketika di masa tua Daud meminta Yoab untuk mengadakan sensus. Apa yang dikatakan Yoab? Raja, ini bukan pilihan yang tepat. Ini bukan kehendak Tuhan. Ini bisa membawa kehancuran. Tapi Daud nggak dengar. Jadi inilah uniknya. Biarpun dia adalah seorang yang ambisius, terkadang ada saat di mana Yoab itu tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak. Dan kadang-kadang dialah yang mengkonfrontasi Daud dan meminta Daud untuk bertindak sebagai seorang raja. Berarti dia yang berani ngomong. Dia berani ngomong. Dan kita bicara tentang Absalom ya. Dan pertama memang dia yang mediasi. Tapi kemudian 2 Samuel 14 ayat 31 sampai 34. 31. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Lalu jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan apa gunanya aku datang dari Gesur. Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Terakhir, kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Nah ini lagi kisah mediasi itu. Tapi perhatikan apa yang dibuat oleh Absalom. Dia membakar ladang. Sekali dipanggil, 2 kali gak dipanggil, ya ketiga dibakar ladangnya. Dan tindakan Yoab kali ini menurut lu tindakan yang benar gak sih? Memanggil pulang kembali Absalom, merekonsiliasikan ayah dan anak. Mungkin dia punya plan di balik itu. Ya mungkin, tapi apakah itu tindakan yang tepat? Mungkin, tapi lihat konsekuensinya kemudian. Bahwa Absalom perlahan-lahan berusaha untuk menggerogoti kekuasaan Daud. Jadi apakah ini intensi utama dari Yoab? Kalau menurut pribadi Pak Pendeta, enggak. Yoab hanya mau supaya ayah dan anak ini rekonsiliasi. Karena entah kenapa Yoab tahu bahwa Daud ini bukanlah ayah yang baik. Setiap kali anak-anak berbuat salah, Daud itu nggak pernah kayak merangkul, nggak pernah menegur. Bayangin 2 tahun anaknya berada di pembuangan, nggak ada. Daud nggak pernah hubungin Absalom. Justru Yoab lah yang berjuang. Tapi uniknya adalah nanti kisah ini yang akan membawa kehancuran baik kepada Absalom maupun Yoab. Tadi kalau kita ingat lagi flashback ya ke kejadian insiden antara Abner dan Yoab. Apa karakteristik Yoab yang paling kuat?
bahwa dia selalu memendam kebencian. Oke, balas dendam. dia balas dendam. Dia nggak pernah langsung frontal, begitu disakitin langsung reaktif. Itu dia nggak pernah. Tapi dia tunggu, dia sabar, dia ambil waktunya, dan dia berencana. Oke, jadi ini ya benar-benar kayak orang-orang yang pure toxic banget. Lebih bahaya ini. Lebih bahaya. Jadi, dan memang inilah kayak salah satu karakteristik orang-orang yang toxic. In a way, mereka bisa jadi orang helpful. Mereka suka bantu lo dalam segala keperluan lo. Mereka mungkin bisa nasihatin lo dan tegur lo ketika lo salah. Tapi pada saat bersamaan mereka itu berada di balik semua bencana dan juga tragedi yang terjadi pada diri lo. Mereka bermain di balik layar supaya lu menderita. Dan kadang-kadang, nah uniknya adalah Yoab, menurut gue sih pribadi, Yoab nggak melakukan ini secara sengaja. Dia pikir dia hanya melakukan yang terbaik untuk Daud. Tapi berarti dalam kata lain, Yoab ini adalah seorang yang cerdas. Tapi nggak bijaksana. Oke. Mungkin nggak sih seorang itu jadi cerdas tapi nggak bijaksana? Bisa jadi seperti cerita ini. Kenapa? Karena dia nggak bergantung sama Tuhan. Oke. Dia nggak bergantung sama Tuhan. Baik, berarti kita akan berhenti di sini dulu ya pendeta. Karena soalnya nanti kisah Absalom itu kita masih berlanjut kok nanti. Betul. Karena masih banyak yang mau kita bahas lagi pendeta. Baik, untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di Faith. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang Absalom. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai Absalom dan Yoab. Silakan pendeta. Ya, tadi gue pikir lu hanya mau enggak. Nanti beda karakter. Nah, kalau kita lihat kan bahwa Yoab itu kan yang mengajak Absalom untuk kembali. Iya. Tetapi ketika Absalom kembali, dia nggak jadi tokoh yang pasif. Justru perlahan-lahan dia bekerja di balik layar. Kayaknya nanti kita harus kasih spesial episode untuk Absalom nih. Tapi sehingga orang-orang nggak tahu bahwa sebenarnya dia itu lagi menggalang gerakan bawah tanah untuk mendongkel ayahnya sendiri. Ya, dan itu menarik memang. Dan kayak memberontak itu berhasil. Sehingga bahkan Daud sendiri pun harus lari dari kota Yerusalem menuju di Amnon atau padang belantara. Nah, dengan tipu daya akhirnya Daud berhasil membusuk. Anak buah Daud itu berhasil membujuk, namanya Husai. Husai berhasil membujuk Absalom supaya jangan langsung serang Daud. Tapi kumpulkan dulu orang sebanyak mungkin, barulah mereka akan menyerang Daud. Nah Daud kan pasukannya nggak banyak kan, karena dia itu cuma kelompok kecil doang. Nah tapi persoalannya adalah pasukan Daud itu adalah orang-orang yang elit. Bayangin, sejak dikejar-kejar Saul, mereka itu udah sama-sama udah kompak banget lah, dan ikatan perangnya itu udah kuat, dan mereka juga orang-orang berpengalaman berbeda dengan anak-anak buah Absalom yang nggak punya, yang biarpun banyak tapi mereka nggak punya pengalaman berperang. Mereka nggak ngerti gimana medannya, dan mereka itu nggak setangguh pahlawan-pahlawannya Daud. Skillnya nggak ada ya? Iya, jadi memang ini pertempuran biarpun secara jumlah itu mereka lebih banyak, tapi in terms of skill mereka itu nggak sebanding dengan anak buahnya Yoab. Tapi sebelum mereka pergi berperang, Daud berdiri di pintu gerbang dan dia kasih tahu kepada semua orang bahwa Absalom tidak boleh disentuh. Bayangin, ini Daud gimana ya? Anaknya udah memberontak. Dan kalau lo baca, Absalom itu sengaja meniduri semua gundik-gundik Daud di depan segenap kota. Dan menurut lo masih worth it nggak sih dia nggak dibunuh dengan semua tindakannya? Itulah besarnya kasih sayang dari Daud. Nah, ketika berperang, Absalom nggak tahu ada di mana. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat 2 Samuel 18 ayat 10 sampai 15, boleh baca. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Dia lihat ya. Dia mengaku kepada Yoab. Apa respons Yoab? Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Itu luar biasa. Mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga selanjutnya? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 shikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab,
Sekalipun aku mendapat 1000 shikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga Kamilah, raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom, orang muda itu, karena aku. Oke, perhatikan, dia tuh nyindir gak sih orang ini? Ya. Dia berkata, ya sekalipun aku punya 1000 shekel perak di tanganku, aku gak mungkin. Kenapa? Karena di depan telinga Kamilah, raja memberi perintah kepadamu. Oke, garis bawah kata-kata itu. Kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai. Katanya, lindungilah Absalom, orang muda itu, karena aku. Lanjut 13. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Oke, jadi luar biasa. Orang ini tahu perintah raja. Dan dia menurut. Dan dia berusaha untuk membujuk Yoab supaya nggak membunuh Absalom. Kemudian apa kata Yoab? Ayat 14. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Wow, itu kayak wow banget gak sih? Wow. Dia kayak, well, I don't wanna waste my time. I don't want to waste my time with you. I'm done with you. Langsung dilanjut. Lalu diambilnya lah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Ayat 15. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Oke, lihat deh gimana Yoab itu membunuh Absalom. Pertama diambil apa? 3 lembing. Dan ditikamkan ke dada Absalom. Tapi kemudian Absalom mati nggak setelah ditekan? Setelah ditikam? Enggak. Kemudian 10 bujangnya pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Wow. Jadi, well, it's a very difficult way to die sebenarnya. Itu sakit banget. Sakit banget. Bukan dia nggak dipenggal loh. Kalau dipenggal itu kan langsung kan, instan. Tapi dia ditusuk 3 kali, dipukul sampai mati. Pernah nggak lihat wajah orang yang dipukul sampai mati itu kayak lebam, bengkak, ya kepalanya retak, otaknya mungkin keluar kemana-mana, matanya juga udah bengkak-bengkak lah semuanya. Kenapa Yoab tega membunuh Absalom? Karena kalau pernah dibakar ladangnya. Ya pertama karena ladangnya dibakar. Yang kedua juga, kayaknya dia jengkel karena nih orang nih udah dimediasi, udah dicari, dibuka jalan untuk kembali. Kenapa dia masih mau merontak? Jadi gondoknya dia itu udah banyak banget. Udah luar biasa. Oke. Dan uniknya lagi, setelah Yoab membunuh Absalom, otomatis kan Daud itu kan down. Jadi biarpun mereka menang, Daud itu meratapi kematian Absalom. Sepanjang perjalanan dari tempat dia dibuang sampai kembali ke Yerusalem, Daud itu terus meratap. Kemudian apa katanya? Apa kata Yoab kepada Daud dalam 2 Samuel 19 ayat 5 sampai 7? Ayat 5, lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini, dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu dan nyawa kudik-kudikmu, dengan mencintai orang-orang yang membenci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Ayat terakhir, oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicara menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Dalam satu kata bisa nggak, dalam satu kalimat bisa nggak lo rangkumkan apa yang dibilang oleh Yoab kepada Daud? Satu kalimat aja. Satu kalimat. Dia ngancam. Tapi dia juga mau supaya Daud nggak bersedih-sedih lagi. Tapi menurut lo itu make sense nggak apa yang dibilang sama Yoab? Enggak juga sih. Dalam kata lain itu sebenarnya simpel. Siapa yang mau dibilang sama Yoab ke Daud itu be a man. Iya kan? Lu menang. Lu udah mengalahkan musuh lo. Kalau gitu kenapa lu masih meratapi kematian musuh? Berarti lu merendahkan semua pengorbanan, semua jerih payah, semua darah yang telah ditumpahkan oleh anak buah lu. Dan perhatikan kalimat terakhir.
Aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan ini kalimat selanjutnya. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Itu kuat banget kata-katanya. Oke, jadi bayangin seorang panglima berbicara kayak gitu kepada seorang raja. Dan Yoab lupa bahwa alasan kenapa Daud berduka itu ya karena siapa? Ayo. Karena Yoab. Betul. Dia lupa, dia nggak lihat kesalahannya dia. Dia pikir bodoh amat, yang penting gue udah puas lah untuk melampiaskan dendam. Dan hal ini menimbulkan suatu pergolakan politik. Ya, karena kita tahu bahwa setelah pemberontakan Absalom, satu orang memberontak lagi. Dan pemberontakan orang ini namanya Sheba dari suku Benyamin. Dia ketika dia memberontak, Daud mengangkat di dalam 2 Samuel 19:13 dan 2 Samuel 20:4, Daud mengangkat Amasa menjadi panglima Israel. Dan ia menugaskan Amasa untuk menghancurkan pemberontakan Sheba. Nah, penting diingat juga bahwa sebenarnya Amasa ini adalah pengikut Absalom. Jadi ketika Absalom kalah, Amasa kembali kepada Daud. Dan ketika Amasa ditunjuk oleh Daud sebagai panglima Israel menggantikan Yoab, kira-kira menurut kamu Yoab senang nggak? Enggak, tentunya tidak. Enggak. Dan kemudian apa yang dibuat oleh Yoab? Ya. Apa yang dibuat oleh Yoab? Jawabannya adalah kita baca di dalam 2 Samuel 28-11. Pak Pendeta baca ya. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang, bersarung terpaut pada pinggangnya. Kemudian ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku. Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah ditikamnya 2 kali sebab ia sudah mati. Oke, itu luar biasa. Ketika Amasa ditunjuk sebagai panglima menggantikan Yoab, langsung dibunuh. Another political killing. Jadi manuver politik Daud untuk menjatuhkan Yoab justru berakhir pada kematian Amasa. Yoab nggak tinggal diam ketika posisi yang direbut, dia balik lagi membalas perbuatan Daud. Bahkan di akhir pemerintahan Daud, ketika Daud memilih untuk mengangkat Salomo, Yoab memilih Amnon. Oke, tapi Daud nggak berbuat apa-apa, nggak ada hukuman, nggak ada konsekuensi. Hanyalah nanti ketika Salomo menjadi raja, barulah Salomo menghabisi Yoab. Dan uniknya adalah Yoab lari ke kemana dia bersembunyi? Kemah Tuhan. Ke kemah Tuhan. Dan kemudian apa yang dia buat? Dia memegang. Dia memegang erat mesbah Tuhan. Oke, kenapa? Memang ada peraturan yang berkata bahwa nggak boleh ada pembunuhan di Ka'bah. Dia mencari perlindungan di gereja. Tapi Salomo nggak peduli. Dia langsung membunuh Yoab tepat di kemah Tuhan. Jadi apa yang mau kira-kira lo bisa dapat dari pelajaran kehidupan Yoab? Yang penuh intrik politik, yang penuh manuver-manuver yang ini agak kompleks dengan pelajaran kita hari ini. Apa kira-kira yang bisa lo dapat? Yang bisa aku dapat sih dia mungkin nanti aku Pendeta akan bahas lebih dalam lagi, tapi kayaknya selective obedience. Oke, dalam in what way? Dia menurut Daud saat Daud memberitahu dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi di balik itu dia juga nggak menurut akan perintah Tuhan dan segala macam. Iya, jadi selective obedience dia hanya memilih apa yang menguntungkan bagi dirinya. Dia ketika saatnya tiba dia nggak berani untuk mengkonfront. Dia hanya berani mengkonfrontir Daud kalau itu nyaman bagi dirinya. Oke. Dan pada saat bersamaan bukan saja kepentingan Daud yang dia laksanakan, tapi juga kepentingan diri sendiri. Jadi dia melihat kebangkitan Daud sebagai kayak cara dia untuk pansos. Biarpun dia tahu bahwa dirinya itu sangat-sangat capable di dalam semua hal. Dan uniknya adalah yang tadi kayak Pak Pendeta bilang, yang satu aspek yang saya suka dari Yoab ini, dia bukan tipikal yang ambisius berlebihan. Apakah Yoab adalah seorang yang ambisius? Ambisius. Tapi dia masih tetap punya batasan-batasan terhadap ambisi pribadinya. Dia nggak berusaha untuk menjadi raja, dia nggak berusaha untuk melemparkan Daud. Tapi
ketika ada orang yang berusaha mengambil posisi itu udah pasti berakhir dalam kematian. Political assassination itu cara bicara, itulah language bahasa dari Yoab. Kemudian apa lagi? Yang kedua, bahwa selective obedience itu selalu berakar dari sifat pragmatisme. Sifat pragmatis yang artinya adalah whatever itu, if it works, it works. Dan kita sudah berbicara mengenai pragmatisme ini di dalam kisah Yerobea. Jadi Pak Pendeta nggak akan membahas lebih jauh. Tapi itulah kita. Kita semua adalah orang-orang yang pragmatis. Dan dari sudut pandang Abner, dari sudut pandang Yoab, pembunuhan Abner, Absalom, dan Amasa, itu adalah satu keperluan yang besar. Kenapa? Karena ketiga orang ini menjadi ancaman di dalam agenda politik dari Yoab. Dan terakhir, yang ketiga, apa pelajarannya yang bisa lo dapat? Temanmu bisa mempengaruhimu. Oke, teman mempengaruhi siapa kita. Tapi pada saat bersamaan, teman juga menunjukkan diri kita terdalam. Dan itulah alasan kenapa Daud itu nggak bisa lepas dari Yoab. Ya, karena mereka berdua sama-sama mirip kepribadiannya. Apa aja contohnya? Bisa nggak lo kasih penjelasan? Ambisius. Kemudian apa lagi? Kemudian apa ya? Pragmatis. Ya, mereka berdua pragmatis. Okay. Dan yang penting juga mereka sama-sama tahu bagaimana cara bermanuver secara politik. Baik Yoab maupun juga Daud. Oke. Dan kita saksikan bahwa seringkali sama istilah ya burung yang sejenis. Ya, tidak dapat terbang bersama. Gitu. Iya kan? Burung sejenis terbang bersama. Dan ini alasan kenapa Daud itu nggak bisa lepas dari Yoab, dan Yoab itu nggak bisa lepas dari Daud karena mereka itu mengcover dosa masing-masing, ya, saling menutupi, saling mendukung di dalam kekurangan mereka. And I think that's the worst friendship that you can ever have. Jadi Gail, kalau misalnya kamu punya, terkadang teman itu pernah nggak sih nutupin kesalahan kita juga? Betul, ya. Kadang mereka juga gitu. Jadi seringkali kita nggak bisa saling menegur karena kita tahu bahwa orang ini sama berdosanya kayak kita. So you have no right to condemn me because I know that you are imperfect. Sedangkan persahabatan sejati, it doesn't work like that. Di dalam Salomo menulis dalam kitab Amsal, bahwa faithful is the wounds of a friend. Apa artinya? Faithful is the wounds of a friend. Luka yang diakibatkan sahabat selalu setia. So, ketika kita dilukai oleh sahabat, kita harus ingat bahwa luka itu membantu kita untuk bertumbuh. Nah, persoalannya adalah luka yang disebabkan oleh Yoab kepada Daud itu bukan luka yang setia, tapi luka yang berdasarkan ego pribadi, di mana dia menyerang, dia mengkritik, dia merendahkan Raja Daud. Dan inilah kelemahan Yoab. Nah, Pak Pendeta mau tanya, kenapa kalau seandainya Yoab dan Daud itu adalah pribadi yang sama, kenapa Daud itu disebut sebagai orang yang dicintai oleh Tuhan? Karena biarpun mereka sama, masih ada sisi kerohanian mereka yang berbeda. Apa itu? Gimana Daud kalau misalnya apa-apa cari Tuhan, dan Yoab mencari Tuhan saat dibutuhkan. Oke, itu. Dan tapi jangan lupa satu lagi, memang dia selalu mencari Tuhan. Yang kedua adalah sense of regret. Itu menyesal. Ketika Daud membunuh Uria, dia menyesal. Ketika karena kebohongannya puluhan imam di kota Nob dibantai, Daud menyesal. Tapi ada nggak lu baca Yoab menyesal? Nggak ada. Jadi konsiensinya dia itu sama sekali kayak udah mati aja gitu. Udah mati semuanya. Dan inilah yang membuat Daud menjadi tokoh yang menarik. Kenapa? Karena tidak peduli lepas dari apa kesalahan yang sudah dia buat. Dia selalu cari cara untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kalau Yoab enggak. Lihat, ketika Yoab mau dihukum mati oleh Salomo, kemana ia lari? Apakah itu artinya dia mencari pertolongan Tuhan? Enggak juga, dia mau cuma berlindung aja. Dia berlindung di balik peraturan agama. So, it's possible for us to seek God, but finding religion. Nanti apa Pak Pendeta bilang kan? Kadang mungkin bagi kita untuk mencari Tuhan bukan karena kita pengen Tuhan. Enggak, tapi karena kita ingin sesuatu yang bisa melindungi kita dari orang luar.
Jadi beragama itu seringkali menjadi topeng kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Oke. Yang tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. So I think that's who Joab is. Oke, thank you Pendeta. Mungkin teman-teman pasti juga udah banyak mendengar dan sudah banyak menyimpulkan ya dari kesimpulan-kesimpulan yang kita kasih, bahkan dari cerita yang kita kasih. Untuk itu kita mau undang Pendeta untuk bantu kita dalam doa tutup supaya kita bisa mengingat dan bisa membagikannya kepada orang-orang yang belum mendengarkan. Oke. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan. Kami telah belajar banyak tentang Yoab. Bagaimana dia selalu bermanuver secara politik. Bagaimana dia menggunakan persahabatan untuk kepentingan pribadi. Biarlah kami Tuhan menganalisa persahabatan kami. Dan melihat apakah kami seringkali bertindak seperti Yoab. Apakah kami seringkali menggunakan persahabatan kami dengan cara yang toksik. Biarlah Engkau yang menghakimi setiap dari kami. Biarlah Engkau yang mengevaluasi siapa kami. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, terima kasih banyak Pendeta untuk pembahasan mengenai Yoab pada hari ini. Episode kita kali ini sudah berakhir. Tapi tenang teman-teman, jangan sedih hati karena kita pasti akan membahas topik-topik yang lainnya. Untuk itu bagi teman-teman yang mungkin mau request atau mau didoakan, bisa langsung saja ke sosial media kita di Facebook, Instagram, website, di YouTube, dan juga di aplikasi untuk langsung saja chat. Kira-kira siapa sih atau tokoh apa yang mau teman-teman kita untuk bahas. Dan setelah itu kami juga mau ingatkan kepada teman-teman untuk tetap stay tune karena dalam episode-episode berikutnya kita pasti akan membahas karakter-karakter lainnya. Untuk itu, terima kasih banyak teman-teman. Tuhan memberkati, sampai bertemu di episode berikutnya.